Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Fandui Hardian dengan NIM G1C022054 dengan program studi kimia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan meringkas dari buku yang berjudul Mengobati Penyakit Hati, Membentuk Akhlak Mulia. Silahkan didengarkan. Di sini saya akan mencoba membahas hakikat akhlak yang baik dan yang buruk. Banyak orang yang telah mencoba berbicara tentang apa hakikatnya akhlak yang baik itu. Namun, sebenarnya mereka belum sampai pada hakikatnya. Pada perumpamaan sebuah pohon, mereka hanya berbicara tentang buahnya. Itu pun tidak mencakup seluruh buahnya. Sebab setiap orang dari mereka hanya menyebutkan tentang salah satu di antara buah-buahnya, yaitu yang terlintas dalam pikirannya atau kebetulan hadir dalam ingatannya. Mereka tidak berupaya sungguh-sungguh untuk menyebutkan batasan-batasannya, serta hakikatnya untuk meliputi semua buahnya secara rinci dan menyeluruh. Misalnya, seperti yang dinyatakan oleh Al-Hasan, yaitu akhlak yang baik adalah menghadapi manusia dengan wajah cerah, memberi bantuan setiap kali ia membutuhkan, serta menjaga diri dari mengganggu orang lain. Syah Al-Karmani berkata, akhlak yang baik adalah mencegah diri sendiri daripada mengganggu orang lain, serta bersabar dalam melaksanakan kewajiban betapapun beratnya. Menurut Al-Wasiti, akhlak yang baik adalah keadaan seseorang yang tidak mau bertengkar ataupun diajak bertengkar oleh siapapun disebabkan makrifatnya yang mendalam berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh seperti itu amatlah banyak, namun semua itu hanya ucapan tentang buah-buah akhlak yang baik dan bukannya tentang hakikat atau esensi akhlak baik itu sendiri. Di samping itu, ia tidak pula meliputi semua buahnya, maka upaya penyingkapan tentang hakikat yang lebih utama daripada penyajian ucapan-ucapan manusia yang bermacam-macam. Contoh dari buah sendiri ini adalah misalnya buah apel yang hanya berwarna merah, namun tidak ada rasa manis, asam, ataupun segar yang kita dapatkan. Hanya dapat kita tandai dengan warna merah yang biasa kita anggap sebagai buah yang telah matang. Selanjutnya yaitu pokok-pokok akhlak dan maknanya. Pokok-pokok atau dasar-dasar akhlak dibagi menjadi 4, yakni ada kearifan atau hikmah, keberanian penahanan nafsu atau iffah, dan keadilan atau keseimbangan dalam ketiga pokok tersebut. Yang pertama yang dimaksud dengan hikmah adalah keadaan jiwa seseorang yang dengannya ia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah dalam setiap perbuatan. Keadilan atau keseimbangan adalah keadaan jiwa seseorang yang mampu membatasi gerak kedua kekuatan, yaitu emosi dan ambisi, serta mengendalikannya dalam keaktifan dan ketidakaktifannya agar sejalan dengan nilai-nilai hikmah. Keberanian adalah dipatuhinya akal oleh kekuatan emosi, yaitu ada amarah dan ghadab, baik dalam tindakannya ataupun keengganannya untuk bertindak. Dan yang terakhir, adapun yang dimaksud dengan penahanan hawa nafsu atau iffah adalah terdidiknya kekuatan ambisi, syahwat dan hasrat oleh didikan akal dan syariat. Dari sikap moderat dan keseimbangan pokok-pokok inilah timbul semua unsur akhlak yang baik. Selanjutnya saya akan membahas cara menumbuhkan akhlak yang baik. Telah diketahui bahwa akhlak yang baik bersumber pada kekuatan akal yang moderat dan proporsional, hikmah yang sempurna, emosi ghadab dan ambisi syahwat yang seimbang dan terkendali sepenuhnya oleh akal dan syariat. Keseimbangan dan keserasian seperti ini dapat dicapai melalui 2 cara. Cara yang pertama, melalui anugerah ilahi dan kesempurnaan fitri, yaitu ketika seorang manusia dicipta dan dilahirkan dalam keadaan memiliki akal yang sempurna dan perangai yang baik dengan kekuatan ambisi, syahwat dan emosi ghadab yang terkendali, sedang, seimbang dan proporsional, serta bersesuaian dengan akal dan syariat.
Dengan kondisi seperti itu, dia adalah seorang yang berilmu tanpa belajar dan terdidik tanpa didikan. Contohnya Isa bin Maryam, Yahya bin Zakaria alaihissalam, dan para nabi selain keduanya. Secara keseluruhan, sholawat dan salam Allah atas mereka semuanya. Meskipun demikian, tidaklah dipungkiri bahwa di antara pelbagai tabiat dan naluri manusia, ada juga yang dapat memiliki dengan upaya dan usaha sungguh-sungguh. Maka ada kalanya seorang anak dikenal sejak dilahirkan sebagai seorang yang lurus ucapannya, pemurah dan pemberani, sedangkan yang lainnya baru memperoleh perangai-perangai itu. Seperti itu sedikit demi sedikit dan kebiasaan serta pergaulannya dengan orang-orang yang menyandang akhlak yang menyimpang seperti itu. Ada kalanya pula dia meraihnya dengan cara belajar dari orang lain di sekitarnya. Cara kedua ialah dengan memperoleh perangai-rangai ini melalui perjuangan melawan nafsu, mujahadah, dan latihan-latihan rohani riyadah, yakni dengan memaksakan atas diri seseorang perbuatan-perbuatan tertentu yang merupakan buah dari suatu jenis perangai yang ingin dimiliki. Misalnya, seseorang yang menginginkan melekatnya sifat kedermawanan pada dirinya. Untuk itu, ia harus memaksakan pada dirinya sendiri agar melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh seorang dermawan, yaitu menghifadkan harta dan bersedekah. Maka dia terus-menerus menuntut dirinya agar melakukan hal itu dan menjadikannya sebagai kebiasaan untuk waktu yang cukup lama. Sementara itu, dia harus berupaya melawan kecenderungannya diri sendiri, sehingga dapat akhirnya perbuatan seperti itu menjadi tabiat baru baginya, dan dia melakukan dengan hati dan perasaan ringan. Baru setelah itu, dia dapat disebut sebagai seorang yang dermawan. Itulah akhlak yang dipujikan oleh agama tidak akan tertanam dengan kuat di dalam jiwa, selama jiwa itu sendiri belum terbiasa dengan perilaku dan kebiasaan yang baik, dan selama ia belum meninggalkan semua perbuatan baik. Sikap seperti itu harus pula dipertahankan secara terus-menerus sebagaimana layaknya orang yang senantiasa merindukan dan menikmati perbuatan-perbuatan baik dan mulia. Sebaliknya, merasa berat dan tidak tenang terhadap perbuatan-perbuatan buruk, bahkan merasakan sebagai penyebab penderitaan. Nabi SAW pernah bersabda, "Telah dijadikan kebahagiaanku bersumber pada pelaksanaan salat." Karena itu, apabila pelaksanaan kewajiban ibadah dan penghindaran diri dari segala yang diharamkan masih terasa berat dan kurang enak di dalam hati, hal itu adalah pertanda suatu kekurangan. Yang pasti hal itu dapat menjadi penghalang timbulnya kebahagiaan sempurna dan sejati. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit hati. Dalam perspektif Islam, penyakit hati sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku yang tercela, seperti dengki, iri hati, arogan, emosional, dan seterusnya. Hasan Muhammad Asy-Syarqawi dalam kitabnya yang berjudul Nauh Ilmiah Nafsi membagi penyakit hati dalam 9 bagian. Yang pertama, riya atau pamer. Dalam riya terdapat unsur kepura-puraan, munafik, seluruh tingkah lakunya cenderung mengharap pujian dari orang lain, senang kepada kebesaran dan kekuasaan, overacting, menutup-nutupi kejelekannya, dan seterusnya. Sifat yang demikian ini digambarkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142 dan At-Taubah ayat 67, dan juga hadis Nabi yang berbunyi, "Yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah riya dan syahwat yang tersembunyi." Yang kedua adalah marah. Marah pada hakikatnya adalah memuncaknya kepanikan di kepala, lalu menguasai otak atau pikiran, dan akhirnya kepada perasaan. Kondisi semacam ini sering kali kita tidak dapat kendalikan. Lebih lanjut, Asy-Syarqawi mengungkapkan bahwa marah akan menimbulkan beberapa pelampiasan. Misalnya secara lisan akan memunculkan caci makian, berkata kasar dan kotor, keji, dan secara fisik akan menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti memukul,
Atas dasar inilah, maka Nabi melarang orang yang sedang marah untuk melakukan putusan atau memutuskan sesuatu perkara sebagaimana sabdanya, seseorang tidak boleh membuat keputusan di antara dua orang yang berselisih sementara ia dalam keadaan marah. Yang ketiga, perasaan membanggakan diri sendiri. Perasaan membanggakan diri sendiri sedikit berbeda dengan perasaan sombong. Menurut Al-Ghazali, sombong merupakan perasaan yang muncul pada diri sendiri seseorang, di mana ia menganggap dirinya lebih baik dan lebih utama daripada orang lain. Sedangkan rasa bangga diri sendiri adalah rasa bangga yang dalam penampilannya tidak memerlukan atau melibatkan orang lain. Rasa bangga ini lebih terfokus pada rasa kagum terhadap diri sendiri, suka membanggakan dan menonjolkan diri sendiri. Kadang-kadang pada sebagian orang, emosi ini merupakan tingkah laku yang dominan dalam kepribadian dan dapat menimbulkan sikap sombong, angkuh, serta merendahkan orang lain. Dari pernyataan dan penjelasan yang tadi, kita sebagai manusia diharapkan terhindar dari penyakit hati. Cara menghindarinya dalam Islam, penyakit hati dapat disembuhkan dan dihindarkan dengan amalan lahiriah dan batiniah. Amalan lahiriah meliputi ibadah, sedangkan amalan batiniah meliputi akhlak mulia. Contoh amalan lahiriah yaitu sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, zikir, dan mencari rezeki halal. Serta amalan batiniah yaitu taubat, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, jujur, dan tawakal. Selain itu, kita dapat memperbaiki perilaku kita seperti introspeksi diri, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan konsisten serta istiqomah. Dari sikap kita pun kita dapat memperbaikinya, yaitu dengan cara bersyukur, ikhlas, menjaga hati dari perasaan negatif. Dari renungan tersebut kita juga dapat membaca Al-Quran, membaca sholawat, serta bacaan-bacaan Islam lainnya agar terhindar dari penyakit hati. Dengan demikian, kesimpulan yang bisa kita pelajari ialah dengan cara selalu bersikap yang baik pada diri sendiri dan orang lain sehingga kita tidak dapat menimbulkan penyakit hati, serta kita tetap tawakal pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari godaan-godaan yang buruk dan zalim. Sekian dari saya, bila ada salah kata dan salah penjelasan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.